Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami di channel Cerita Rakyat. Upaya menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Nusantara yang adiluhung sebagai sarana pendidikan karakter anak bangsa. Mari kita cintai Indonesia kita. Cerita Rakyat Jawa Barat, Lutung Kasar. Sebelumnya mari kita sebarkan kecintaan kita terhadap budaya Nusantara dengan like, comment, dan subscribe channel ini. Indonesia kaya akan ragam budaya. Secara temurun banyak kisah penuh hikmah. Dari generasi ke generasi, dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan cerita kisah rakyat beserta hikmahnya dari Jawa Barat. Dengan judul Lutung Kasarung. Berikut kisah. Selamat menikmati. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari yang merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung, seorang raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan: Purbararang, Purbadewata, Purba Indah, Purba Kencana, Purba Manik, dan Purbalus. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang memiliki sifat buruk, Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong sesama. Purbasari tidak hanya lembut jiwanya dan baik hatinya, tetapi juga memiliki paras yang cantik rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Setelah bertahta sekian lama, Prabu Tapa Agung ingin turun tahta. Telah dipikirkan masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari sebagai penerusnya sebagai raja. Sang Prabu sudah mengamati selama berpuluh tahun terhadap semua anaknya, bahwa Purbasarilah sosok yang paling cocok menggantikannya sebagai raja, bukan Purbararang, anak sulungnya yang mempunyai sifat tidak baik. Sang Prabu tidak ingin meninggalkan kerajaan dipimpin oleh pemimpin yang buruk peringainya. Purbararang meski anak sulung sangat buruk peringainya. Jika anak sulungnya itu yang berkuasa, maka ketenangan dan ketenteraman yang selama ini dirasakan rakyat akan hilang. Di hadapan para pembesar kerajaan dan ketujuh putrinya, Prabu Tapa Agung menyerahkan dan melantik Purbasari menjadi Raja Pasir Batang. Setelah semua prosesi penobatan dan penyerahan tahta selesai, Sang Prabu segera meninggalkan istana untuk memulai kehidupan barunya sebagai pertapa. Sepeninggal Prabu Tapa Agung dari istana kerajaan Pasir Batang, Purbararang sangat marah atas tindakan ayahnya tersebut. Sehari setelah penobatan, Purbararang menghubungi tunangannya Indrajaya untuk menyusun strategi. Keduanya ingin menyingkirkan Purbasari dari istana. Keduanya meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir memberikan keduanya boreh. "Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari," kata nenek sihir. "Maka tujuan kalian akan tercapai." Purbasari mudah diusir dari istana. Secara perlahan tubuh Purbasari bermunculan bercak hitam. Semakin lama semakin banyak hingga seluruh tubuhnya. "Kamu telah dikutuk karena kamu mengambil yang bukan haknya," hardik Purbararang kepada Purbasari adik. Purbasari tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia diusir dan dibuang ke hutan. Tahta kerajaan pun diambil alih oleh Purbararang. Purbasari hidup di hutan belantara, tidak ada manusia lain kecuali dirinya. Tidak ada bibi emban yang setiap saat menyediakan semua kebutuhan hidupnya. Kini semua kebutuhan hidupnya harus dia urusi sendiri. Tidak ada makanan sebagaimana makanan saat dirinya di istana. Kini semua kebutuhan hidupnya harus dia sediakan. Penderitaan Purbasari makin lengkap dengan penyakit yang dideritanya. Akan tetapi Purbasari tidak putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Ia jalani kehidupan beratnya dengan penuh kesabaran. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, masih diberi kesempatan hidup. Sambil terus berdoa dan memohon kepada Tuhan agar mengirimkan pertolongan.
Tuhan, hamba pasrahkan hidup hamba kepadamu. Terserah Engkau ya Tuhan. Diri ini sepenuhnya milikmu, sakit ini juga darimu. Engkau juga yang akan menyembuhkan. Pagi berganti siang, siang berganti sore, dan sore berganti malam. Hari demi hari yang berat di hutan dijalani oleh Purbasari. Tanpa mengeluh dan menyalahkan siapapun, dia isi dengan berzikir dan berdoa. Musibah ini mungkin karena selama ini saya kurang bersyukur. Ampuni ya Allah, ya Tuhan. Purbasari terus berdoa dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Wajah cantiknya pun kini hilang oleh bintik hitam yang memenuhi seluruh tubuhnya. Sementara itu di istana Pasir Bata, Purbararang telah bertahta menjadi ratu, menggantikan Purbasari yang diusir ke hutan. Purbararang memerintah dengan penuh kesombongan. Perilaku dan kata-katanya kasar terhadap rakyatnya. Hidup bergelimang kemewahan, sementara rakyat dibiarkan kelaparan. Semua keinginan harus dipenuhi, jika tidak maka siapapun dihukumnya. Pada suatu hari, Purbararang ingin mengadakan pesta besar-besaran. Ia hendak melakukan persembahan besar di alun-alun kerajaan. Maka diperintahkannya para hulu balang kerajaan untuk berburu hewan di hutan. Ia menginginkan seekor kera untuk dijadikan persembahan. Singkat cerita, seekor kera berhasil mereka tangkap. Mereka membawanya ke istana dan diserahkan kepada Ratu Purbararang. Tanpa diduga, sesampai di istana, kera itu menjadi liar. Ia menyerang setiap orang. Semua orang ketakutan karenanya. Ratu Purbararang merasa terancam nyawanya oleh kera itu. Dia pun memerintahkan pasukan untuk meringkus kera tersebut. Akan tetapi, kera semakin tidak terkendali. Semua tentara lari tunggang langgang menghadapi situasi yang menakutkan itu. Purbararang memanggil Uwak Batara, penasihat istana, untuk meringkus kera tersebut. Sungguh ajaib, kera tersebut tidak melawan sama sekali. Uwak Batara pun membawanya ke hadapan Ratu Purbararang. Purbararang memerintahkan Uwak Batara agar membuangnya ke hutan, tempat di mana Purbasari dibuang. Buang kera itu ke hutan, tempat di mana Purbasari dibuang dulu, perintah ratu. Sang ratu ingin agar Purbasari mati dimakan oleh kera buas tersebut. Uwak Batara pun melaksanakan perintah itu, dibawanya kera ke dalam hutan, tempat di mana Purbasari dibuangnya dulu. Uwak Batara adalah seorang yang sangat bijak dan baik, memiliki ilmu yang tinggi. Dirinya yakin bahwa kera di hadapannya bukan kera sembarangan. Sampai di hutan, ia mencoba bercakap-cakap dengan kera di hadapannya. "Wahai kera, bisakah kamu bercakap layaknya manusia?" tanya Uwak Batara. "Nama saya Lutung Kasarung," jawab kera. Uwak Batara tidak kaget. "Kamu pasti bukan makhluk sembarangan," lanjut Uwak Batara kepada Lutung. "Di hutan ini ada seorang putri. Dia anak bungsu Prabu Tapak Agung, raja sebelum Ratu Purbararang." Uwak Batara mulai menceritakan kehidupan istana yang sebenarnya. Lutung Kasarang pun menyimak dengan sesama. Di dalam hatinya merasa senang, karena sebentar lagi akan bertemu putri impiannya. "Kamu harus bisa menjaganya. Dia seharusnya yang menggantikan ayahandanya. Akan tetapi kecurangan dan kejahatan telah menyingkirkannya dari istana." Lutung Kasarung mengangguk tanda mengerti. Dengan senang hati ia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Uwak Batara tersebut. Sementara itu Purbasari masih menjalani kehidupan sendirian. Atas kesabaran dan doa-doanya kepada Tuhan, ia pun seolah mendapat pertolongan. Kehadiran Lutung Kasarung di sampingnya menambah kekuatan menghadapi cobaan. Melihat kelembutan hati dan kesabaran dalam menghadapi kecobaan yang dialaminya, hati Lutung Kasarung semakin jatuh hati pada sang putri. Diam-diam Lutung Kasarung bermunajat kepada Tuhan agar mengirimkan obat untuk sang putri. Doa Lutung Kasarung dikabulkan. Dia mendapatkan bisikan bahwa sang putri akan sembuh dengan mandi di sebuah danau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Maka Lutung Kasarung pun bergegas memberitahukan hal tersebut kepada sang putri. Purbasari melaksanakan anjuran Lutung Kasarung mandi di danau yang indah itu.
Selesai mandi, secara perlahan bintik-bintik hitam di tubuhnya menghilang. Kini Purbasari menjelma menjadi seorang putri yang sangat cantik mempesona. Kembali seperti sedia kala, hatinya pun gembira. Lantas ia pun bersyukur, sujud dan tanda berterima kasih pada Tuhan. Lutung Kasarung sangat takjub dengan keindahan dan kecantikan sang putri. Ingin rasanya segera merengkuh sang putri. Tapi dirinya sadar, dia masih berwujud jelek. Dia masih ingin menguji jiwa Purbasari. Purbasari sudah kembali menjadi putri cantik seperti sedia kala, namun sikapnya terhadap Lutung Kasarung yang setia menemani tidak berubah. Bahkan dia semakin sayang dengan kera tersebut. Ada rasa ajaib bersemayam di dalam jiwa sang putri setiap berdekatan dengan Lutung Kasarung. Kabar kembalinya kecantikan Purbasari tersebut begitu cepat menyebar hingga istana. Kabar tersebut didengar oleh Purbararang. Purbararang pun meradang. Dia khawatir Purbasari akan kembali mengambil alih tahta. Berhari-hari dia memutar otak mencari cara menyingkirkan adik bungsunya itu. Akhirnya dia menemukan cara. Ditantangnya adiknya untuk beradu panjang rambut. Dengan disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan Pasir Batang dan para punggawa kerajaan, jika rambutku lebih panjang dari rambutmu, kamu harus bersedia dipenggal lehernya. Purbasari hanya tersenyum menanggapi kemarahan kakak. Purbararang kecewa, rambutnya ternyata tidak lebih panjang dari rambut adiknya. Purbararang masih tidak kekurangan ide. Nafsu angkara murka sudah benar-benar menguasai jiwanya. Sekarang yang terakhir, jika tunanganku lebih ganteng dari tunanganmu, maka kamu harus dipenggal, kata Purbararang penuh kebencian dan dendam. Purbasari tidak ragu, tapi kemudian tersenyum menyanggupi tantangan itu. Ia percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong orang yang benar. Meski dia yakin bahwa tunangannya tidak mungkin mengalahkan kegantengan tunangan kakaknya. Cintanya yang begitu besar kepada Lutung Kasarung telah mengalahkan rasa takutnya. Dia genggam tangan Lutung Kasarung sepenuh cinta. Lutung Kasarung pun menyambut genggaman tangan Purbasari. Melihat pemandangan itu, Purbararang tertawa terbahak penuh kemenangan. Hahaha, tunanganmu itu. Ulu Balang, panggil Algujo, penggal leher Purbasari. Tiba-tiba Lutung Kasarung maju ke depan. Dia bersedekap dan memejamkan mata. Asap mengepul di sekitarnya. Wajah jelek Lutung Kasarung perlahan berubah menjadi wajah aslinya. Kembali menjadi Pangeran Kuruminda yang sangat ganteng dan gagah perkasa. Semua terperangah oleh kegantengan sang pangeran. Purbararang tak bisa berbuat apa-apa, ia menyerah. Tahta pun kembali ke tangan yang berhak, Purbasari. Semua rakyat bersorak, semua petinggi kerajaan senang. Purbararang memohon ampun, bersujud di hadapan Purbasari agar diampuni. Purbasari dibantu oleh Pangeran Kuruminda memerintah dengan sangat adil dan bijak. Kerajaan Pasir Batang kembali aman, tentram, dan damai. Purbasari dan suaminya, Pangeran Kuruminda, hidup. Hikmah cerita. Ujian akan selalu datang pada siapa saja. Sikapi dengan sabar dan tabah serta mendekatlah pada Allah. Tuhan selalu menolong hambanya yang bertindak benar. Jangan serakah, jangan sombong, itu akan mengantar kepada kebinasaan. Jika jadi pemimpin, ingatlah pada rakyat yang dipimpin. Sangai mereka, maka mereka akan taat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.